Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua bisa hadir kembali pada kuliah online kali ini dengan materi kurva normal dan kegunaannya. Nah, ini adalah distribusi Gauss. Jadi distribusi Gauss merupakan salah satu dari distribusi normal yang berasal dari distribusi dengan perubahan acak kontinu. Distribusi Gauss merupakan distribusi yang secara luas banyak digunakan dalam berbagai penerapan. Distribusi Gauss atau normal juga merupakan distribusi kontinu yang mensyaratkan variabel yang diukur harus kontinu, misalkan tinggi badan, berat badan, skor IQ, jumlah curah hujan, hasil ujian, dan lain sebagainya. Nah, ini formula atau PDF probability density function dari distribusi Gauss ya, yang terkenal juga dinamakan dengan distribusi normal. Jadi nanti definisinya dilihat ya, apa tuh namanya, simbol-simbolnya di sini. Nah, ini simbol-simbolnya di sini ya. Untuk pi sama dengan 3,14 sekian-sekian ya. Kemudian sigmanya adalah simpangan baku, mu-nya adalah nilai rata-rata, kemudian Euler ini adalah konstanta Euler yaitu 2,71828. Di sini sudah dibulatkan. Kemudian X adalah perubahan kontinu yang daerah jangkauan nilainya dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini distribusi normal baku. Nah, distribusi normal baku ini notasinya, nah ini Z sama berdistribusi normal baku yaitu dengan rata-rata 0 dan simpangan bakunya adalah 1. Tabel distribusi normal baku ini kurang tabel ya, nanti ya membaca tabel distribusi normal baku sudah saya berikan ya di buku juga ada, nanti Anda bisa juga searching, tapi mungkin bisa pakai yang di buku ya. Oke, jadi kalau distribusi normal baku nanti dilihat di apa tuh namanya, di tabelnya. Jadi kalau dicari Z sama dengan 0,23, maka kita lihat yang dua angka di depan ini dulu. Nah, 0,2. Nah, itu kita cari di sininya, di bawah ini. Nah, 0,2. Kemudian untuk yang tiganya, belakangnya 0,2 ini, yang tiganya ini kita cari di bagian yang horizontal. Nah, ini ya 3. Ini yang vertikal, ini yang horizontal ya. Sehingga nanti akan ketemu 0,0910. Nah, ini contohnya. Antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,25. Berarti kalau digambar kurvanya nanti akan ini 0. Kemudian kalau 125 kan kalau kita buat garis bilangan di sini 1,25 kan di sini. Nah, ini kan antara 0 dan 1,25. Berarti kan di sini ya. Nolnya mulai dari sini ya. Nah, ini nanti kalau negatif berarti ke sini. Kalau negatifnya ya. Berarti ini yang diarsir ya. Bagaimana mencarinya? Nah, kalau ada 0 sampai 1,25 langsung saja kita cari. Yang pertama kita lihat tadi apa? 1,2-nya ya, 1,2-nya. Berarti kita lihat di sini 1,2 di sini. Kemudian kita lihat belakang 1,2 berarti ada 5 ya. Berarti kita bisa lihat di sini. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, berarti Z antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,25, berarti maka luas daerah yang dicari adalah daerah yang diarsir, yaitu 0,3
atau kalau dalam bentuk persentase ya berarti 39,44% ya. Tapi sebenarnya itu probabilitas, tapi nggak apa-apa, nanti nulisnya gini ya, berarti luas 0 Z antara 0 sampai 1,25 adalah 0,3944. Oke. Nah, berarti kalau antara yang nomor 2 ini dilihat yaitu Z antara min 2,13 dan 0. Jadi kalau kan nggak mungkin ya 0 sampai min 2,13 kan nggak mungkin. Berarti kan harusnya min 2,13 sampai dengan 0. Sininya 0 ya. Pas di tengah-tengahnya adalah 0. Berarti yang dicari adalah daerah yang di akhir ini. Nah, ini nanti yang dicari adalah luas min 2,13 Z ini 0, berarti berapa? Nah, antara oke, ini ya. Berarti hasilnya adalah luasnya adalah 0,4834 ya. 0,4834 ya. Nah, luas itu sama dengan, karena dia juga sama dengan yang nilai positif, oleh karena itu yang kita juga bisa menggambarkan, tapi harusnya gambarnya seperti ini ya. Nah, karena dia sama dengan yang positif, nanti mungkin gambarnya untuk yang positif seperti ini. Sini 0 dan di sini 2,13. Oke, nanti harus bisa gambar kurvanya ya. Kemudian yang antara min 1,73 dan 2,51. Nah, berarti kita harus gambarkan dulu. Di sini saya buat, kalau buat garis bilangan berarti ini kan mulai dari 0, ini min 1,73 dan yang di sini 2,51. Karena antara ya berarti yang diarsir adalah semuanya. Nah, karena kita tidak punya informasi ini sampai sini, berarti kita harus cari yang Z. Nah, luas Z antara 0 min 1,73 sampai dengan 0 dan 0 sampai 2,15. Jadi kita bisa tuliskan luas min 1,73 itu berapa, kemudian ditambahkan dengan luas 0 sampai Z antara 0 sampai 2,51. Berarti kalau min 1,73 itu kan sama dengan positifnya 1,73 ya. Berarti kita lihat 1,7-nya, kemudian kita lihat 3-nya. Tulis saja di sini 0, 1, 2, 3. Berarti kita lihat di sini 3. Kita tarik di sini, kemudian kita tarik juga di sini, berarti hasilnya adalah 0,4582 ya. 0,4582. Kemudian untuk 2,51-nya ini 2,5, di sini 0, sini 1 ya, berarti di sini ya 0,9440. 0,4940. Kemudian ditambahkan sehingga diperoleh 0,9522 atau luas antara min 1,73 sampai dengan 2,51 adalah 95,22%. Itu ya. Kemudian saya lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini ini unik ya. Jadi kalau ini harus diperhatikan baik-baik.
Nah, ini berarti kurvanya seperti ini. Ini mulai dari 0 ya. Karena ini 0,98 sampai dengan min 2,73 sampai dengan min 0,98, berarti kan yang diarsir yang ini ya. Sedangkan kita hanya punya informasi tentang antara luas ya, luas antara min 2,73 Z antara min 2,73 sampai dengan 0 ya kan, ini ya. Kemudian kita juga punya informasi tabelnya antara ini ya. Kalau saya mau lihat ini, nah ini mau, nah atau saya seperti ini ya. Nah, kita hanya punya informasi ini, berarti min 0,98, ini Z-nya, ini 0, Z antara min 0,98 sampai dengan 0, maka kita harus mengurangkan ya, mengurangkan. Jadi yang pertama kita cari min 2,73, berarti min 2,73 kita lihat di sini 2,7 ya. Di sini 0 1 2 3. Kita lihat 3 di sini ya. Berarti 0,4968. 0,4968. Kemudian yang min 0,98, berarti kita cari 0,9 di sini. Kemudian kita cari 8 ya. Di sini. Kita tarik sini, kemudian kita tarik juga di sini ya, sehingga ketemunya 0,3365. 0,3365. Kemudian baru kita kurangkan ya. Kita kurangkan. Karena kan ini kan irisannya, ya kan? Sehingga kalau yang 0 min 2,73 sampai dengan 0 ini kan berarti kan semuanya ya. Berarti kalau mau cari luas yang diarsir ini ya berarti harus dikurangkan dengan informasi dari luas min 0,98, dikurangkan dengan luas Z antara min 0,98 sampai dengan 0. Berarti nanti ini dikurangkan sehingga hasilnya adalah 0,1603 ya, atau luasnya adalah 16,03%. Oke. Semoga bisa dipahami di sini ya. Jadi nanti jangan bingung kapan harus mengurangkan, kapan harus menambah. Jadi jangan bingung. Jadi kalau luasnya dari sini, kemudian kita punya informasi 0, seperti yang nomor 3 ini. Nah, kita punya dua informasi ini, tidak ada yang saling beririsan, maka dicari semuanya. Jadi hasilnya adalah ditambahkan. Nah, kalau yang ini kan yang dicari irisannya. Nah, irisannya. Jadi kita harus mengurangkan ya. Sebenarnya juga bukan irisannya juga sih, yang dicari kan maunya kan yang ini ya. Jadi kita harus mengurangkan dengan yang tidak diarsir ini ya. Jadi yang tidak diarsir ini kan luasnya antara min 0,98 sampai dengan 0. Karena kita punya informasinya yang di tabel adalah 0,98 untuk tabel Z-nya ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, ini kalau bagaimana kalau
lebih dari min 1,09. Jadi yang perlu kita ketahui di sini, kurva ini kan membagi dua ya. Jadi di sini, kalau di bukunya karena 4 angka di belakang koma ya, berarti ini 0,5000 atau ini setengah-setengah karena kurva ini nilainya 1 ya. Jadi kalau dibagi dua gini berarti ini 0,5 sebenarnya. Tapi kalau ini saya menyesuaikan karena ini semuanya di belakang koma, jadi ini saya buat 4 angka di belakang koma, jadi 0,5000 atau boleh disebutlah 0,5 ya. Berarti 1,98 kan berarti di sini ya min 1, maksudnya min 1,09. Berarti kan di sini ya. Kemudian lebih dari ya, berarti kan yang diarsir kan semuanya. Nah, semuanya sini sampai sini. Sedangkan kita hanya punya informasi ini sampai dengan ini. Nah, berarti bagaimana caranya? Caranya adalah luas min Z antara min 1,09 ya kan? Ini sama dengan berapa? Min 1,09 min 1,09 berarti di sini ya 1,0 berarti yang ini kalau saya mau tuliskan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berarti di sini ya 0,3621 0,3621. Kemudian kita juga punya luas. Nah, ini menuliskannya adalah langsung ya nanti ya ini ya langsung. Jadi ini maaf ini nanti nulisnya gini ya. Nah ini kan ini kita cari luasnya ini dulu. Nah tapi nanti kalau mau cari luas, nah luas Z lebih dari min 1,09 maka sama dengan luas Z antara min 1,09 ditambahkan dengan 0,5000. Jadi luasnya ini ya 0,3621 ditambah 0,5000. Jadi berapa? 0,8621 ya 0,8621 atau dengan kata lain adalah 86,21%. Nah, bagaimana dengan Z lebih dari, nanti ini diluruskan sendiri ya. Nah, ini patokannya ini 0. Nah, sedangkan 1,96 kan di sini. Tapi yang dicari adalah lebih dari 1,96. Berarti kan yang diarsir di sini ya. Sedangkan kita punya informasi 0,5 ini sampai sini ya, 0,5000 sama informasi dari tabelnya adalah 0 sampai 1,96. Berarti kan untuk mencari luas yang diarsir adalah 0,5 ya, semuanya ini dikurangkan dengan luas yang tidak maksudnya yang ini. Nah, yang tidak diarsir ini ya. Nah, dikurangkan. Berarti nulisnya adalah luas Z lebih besar 1,96 adalah
saya tulis di bawah ya, adalah 0,5 ribu dikurangi dengan nggak cukup ya, nanti ditulis sendiri yang bagus. Ini karena saya harus tampilkan apa tuh namanya, tabelnya, jadi supaya paham. Jadi ini space-nya juga ada agak kecil ya. Berarti 0,5 ribu dikurangi dengan luas Z berada di antara 0 sampai 1,96. Berarti 0,5 ribu dikurangi dengan 1,96 dari mana? Dari mana? Nah, ini 1,9. Nah, itu kita lihat di sini, ini 6-nya. Nah, ini tadi supaya enggak jauh-jauh ya. Nah, ini berarti dikurangkan dengan 0,4750 ya. 0,4750 sama dengan berapa? 0,0250 atau 2,5%. Oke, semoga paham ya. Nah, ini contoh penerapan pada kasus sehari-hari. Nilai rata-rata ujian masuk suatu perguruan tinggi adalah 67,75. Nah, ini simpangan bakunya adalah 6,25. Jadi Anda masih ingat tadi ya rumus dari simpangan normal, distribusi normal baku tadi ya. Jadi kalau Z-nya ini kan kalau normal baku tadi kan X min mu per S, X min mu per sigma ya. Nah, ini kalau yang ini memang untuk populasi. Jadi kalau populasi simbolnya adalah mu. Dan simpangan bakunya adalah sigma. Nah, kalau ini suatu sampel, maka nulisnya adalah X min X bar dibagi dengan S. Nah, ini adalah rata-rata untuk sampel, nulisnya adalah X bar, dan kemudian simpangan bakunya untuk sampel adalah S penulisannya ya. Makanya kemarin kalau yang di rumus itu yang dibahas itu sebenarnya semuanya sampel. Karena yang dicari adalah X bar, kemudian simpangan bakunya adalah S, itu adalah menandakan bahwa yang dicari adalah suatu sampel. Sehingga jadi jangan bingung ya, rumusnya mu sama sigma ya, kenapa kok jadi X bar? Nah, jadi jangan bingung. Kalau yang dicari sama saja, yang ini juga rata-rata dan ini juga simpangan baku. Jadi ini sama-sama, cuman yang ini untuk sampel, simbolnya untuk sampel, yang ini sampel untuk rata-rata, sampel untuk simpangan baku untuk sampel ya. Kemudian berarti X barnya diketahui ya kan? X barnya ini adalah rata-rata. Nah, di sini informasinya ya. Rata-rata. Berarti di sini adalah X bar. Ini. Kemudian simpangan baku. Nah, berarti di sini adalah S 6,25. Kemudian dicari hasilnya. Nah, ini dimasukkan ke rumus simpangan baku tadi. Ini ke rumus ini. Nah, ini. Jadi ininya kan Z sama dengan, kan dia yang ditanyakan yang nomor A tadi. Yang ditanyakan pada poin ke A itu berapa persen calon peserta yang nilainya lebih dari 70 ya kan? Lebih dari 70. Berarti Z-nya ini yang dicari nilainya ya, maksudnya X-nya itu yang lebih dari 70. Berarti diketahui X-nya adalah 70 ya. Maka yang ditanyakan adalah Z. Nah, dan ini gini seperti ini, X min X bar dibagi dengan S. Kemudian berarti Z, ini X-nya tadi informasinya 70 ya. Yang nilainya lebih dari 70, berarti di sini dimasukkan 70 dikurangi dengan
67,75 dibagi dengan 6, ini S ya, bukan 5 ya, 6,25. Berarti yang dicari adalah Z lebih dari 0,36. Nah, masih ingat ya, 0,36 itu apa tuh namanya, mencari membuat kurvanya kan seperti ini. Berarti kan kalau lebihnya dari 0,36 berarti kan yang dihasilkan di sini. Ingat kita punya apa? Kita punya informasi 0,5 ribu, karena separuhnya kurva ini harus dikurangkan dengan yang tidak diarsir ini ya, luas ini dikurangkan dengan ini. Nah, berarti berapa? Ini saya tulis di mana ya? Berarti luas Z yang di sini aja ya nulisnya. Saya nulis di sini ya. Semoga cukup. Luas Z lebih dari 0,36 berarti 0,5 ribu dikurangi dengan luas Z antara 0 sampai dengan 0,36. Berarti 0,5 ribu dikurangi 1406. Berarti ini kan 4, 10 dikurangi 6, 4. Kemudian ini tinggal 9, berarti ini 9. Kemudian ini tinggal 9 juga, 9 kurangi 4, 5. Ini tinggal 4, berarti 0,3594. Nah ini ya, ini. Nih luasnya ya berarti ya. Oke, nanti dicari-cari sendiri ya di bukunya ya. Kemudian yang contoh yang B, yang dicari adalah antara 70 dan 80. Berarti yang pertama kita harus cari yang untuk X sama dengan 70. Ya, ini X-nya. Untuk X sama dengan 70 ini. Kemudian yang ini untuk X sama dengan 80. Kan yang dicari 70 dan 80. Berarti bagaimana? Kalau kita gambar kurvanya kan berarti 0,36 sampai 1,96 ya kan, ini ya. Nah, sedangkan kita punya informasi Z antara 0,196 sama Z 0,36. Berarti kita cari dulu. Nanti nulisnya seperti ini ya. Luas Z antara 0,36 sampai 1,96 adalah luas Z antara 0 sampai 1,96 dikurangkan dengan luas Z antara 0 sampai 0,36. Berarti berapa? Ini 1,9. Ini 0, 1, 2, 3. Sini ya. 4750 ya. 0,4750 sama 0,36. Berarti di sini ini 6. Sini ya. 0,1406. 0,1406
dikurangi ya, dikurangi. Dikurangkan hasilnya berapa? 0,3344 ya. Ini 4, ini hasilnya, ini kan tinggal 4, kemudian 7 kurangi 4, 3, 4 kurangi 1, 3, 0 ya, 0,3344. Nah, yang dicari adalah tentukan banyak peserta ya. Jadi karena yang dicari itu, maka banyak calon peserta yang nilainya antara 70 dan 80 adalah 0,3344 dikali dengan jumlah ini, jumlah keseluruhan pesertanya, kali dengan 10.000 ya, 10.000 orang, 10.000, yaitu cukup ya, sama dengan 3.344 orang. Oke, itu yang B. Yang C, untuk menentukan banyaknya calon peserta yang nilainya lebih besar atau sama dengan 75. Nah, ini yang lebih besar sama dengan 75. Ingat batas bawah ya. Kalau kita tahu batas bawah, kemarin kalau batas bawah selalu dikurangkan dengan 0,5 kalau tanpa koma ya. Kemudian kalau batas atas kan ditambahkan dengan 0,5. Nah, ini batas bawahnya karena kita mau cari 75, karena dia mintanya sama dengan 75, berarti yang untuk X-nya tadi kan 75 ya. X-nya kan 75. Dilihat batas bawahnya. Batas bawah, ambil batas bawahnya, berarti X batas bawah berarti 75 dikurangi dengan 0,5, berarti 74,5 ya. Kemudian dicari dengan dimasukkan rumusnya. Jangan lupa ini sebenarnya adalah rumusnya adalah Z sama dengan X min X bar per S ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan tadi X barnya berapa, S-nya berapa. Nah, ini ya. Ini X barnya kan 67,75, S-nya 6,25 ya. Hasilnya adalah sebenarnya 1,08 ya. Kemudian berarti yang lebih dari sama besar atau lebih besar sama dengan. Berarti kan maunya kan yang dicari adalah Z. Nah, ini gini ya. Lebih besar sama dengan 1,08. Sehingga karena yang seperti ini, kita ingat ya, kita punya informasi separuh kurvanya adalah 0,5 ribu. Kemudian kita juga punya informasi ini Z antara 0 sampai 1,08 ya. Berarti yang dicari berarti luas Z. Nah, karena ini kan memang tidak memang untuk Z ini tidak ditampilkan sama dengan ya. Nah, itu jadi tetap nulisnya adalah luas Z. Maaf, ini nulisnya memang tidak sama dengan. Nulisnya sama dengan tadi yang 75 ya. Z-nya tetap ya. Lebih besar berarti ya. Lebih besar dari 1,08, maka berarti 0,5 ribu dikurangi dengan luas Z antara 0 sampai 1,08. 1,08 di sini. Nah, 8 di sini. Berarti 0,3599 ya. Ini. Berarti
berarti 0,5000 dikurangi 0,3599, hasilnya adalah 0,1401. Yang ditanya adalah banyak peserta yang nilainya lebih dari sama dengan 75. Berarti kan harus dikalikan dengan 10.000. Maka sehingga diperoleh adalah 1401 orang. Ini bukan koma ya, ini 1000. Ini hanya menandakan bahwa jumlahnya adalah ribuan ya. Kemudian Z yang terletak antara nilai batas yang D peserta yang nilainya 75. Berapa orang calon peserta yang nilainya 75? Ini ya. Berapa? Nah, dengan demikian nilai batas atasnya adalah, ingat ya, batas bawahnya adalah dikurangkan dengan 0,5, batas atasnya ditambahkan dengan 0,5. Berarti karena yang ditanyakan adalah yang nilainya 75, berarti kan 75 itu kan berarti antara nilai batas bawah sama batas atasnya ya. Berarti yang dicari luas ini ya. Ini yang batas bawahnya, ini batas atasnya. Ya. Jadi X, ini saya singkat aja ya. X batas bawah berarti 75 dikurangi 0,5 yaitu 74,5. Nah, kalau X batas atas 75,5 ditambah dengan 0,5 yaitu 75, maaf ini kok 75,5. 75 ditambah 0,5 sehingga hasilnya adalah 75,5. Oke, berarti masih ingat ya. Yang dicari adalah yang ini ya. Nah, 1,08 antara 1,08 sampai dengan 1,24. Nah, itu bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah ini luas 1,08 Z antara 1,08 sampai dengan 1,24. Ikut yang 1,08 tadi ya. 1,24 berarti sama dengan luas Z ya. Ini ya, kita punya informasi ini sampai sini 0,1 0 sampai 1,24 dan 0, Z antara 0 sampai 1,08. Berarti luas Z antara 0 sampai 1,24 dikurangkan dengan luas Z antara 0 sampai 1,08. Berarti 1,24 di sini ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 3,925 ya. 0,3925 dikurangkan dengan 1,08 ya. 1,08. Ini berarti yang 8 di sini berarti ini ya 0,35 1,08. Nol koma 1,08 0,3599 ya. Coba dihitung lagi yang untuk ini apakah benar. Ini hasilnya adalah 1,08. Kita coba ya hitung ya. 74
574, dikurangi dengan 67,75 dibagi dengan 6,25. Iya, 1,08 ya. Berarti yang di buku itu harusnya kalau 1,08 ya harusnya ini ya. Nah, ini ya. 0,3599. 0,3599. Tiga lima sembilan sembilan. Kalau yang di buku itu kan 1,08-nya itu 0,1401, berarti 1401 nggak tahu ya, yang di bukunya itu harusnya untuk 1,08 harusnya ini ya 0,3599. Nanti kita kurangkan, kira-kira hasilnya berapa? 0,3925 dikurangi dengan 0,3599, hasilnya adalah 0,0326. Yang dicari adalah banyaknya calon peserta yang bernilai lebih dari 75. Nanti ditulis sendiri ya, banyak peserta yang bernilai 75 adalah berarti 0,0326 dikali dengan jumlah keseluruhan pesertanya 10.000 ya. Berarti semuanya berapa? 326 orang ya. Nah, nanti dicek lagi ya, karena takutnya ada yang salah. Berarti kalau ini benar berarti yang di buku ya yang harus dibenarkan ya. Nanti dibenarkan sendiri ya yang di buku ya. Oke. Coba saya hitung lagi yang Oke, ini kalau hitungan ini kita sudah hitung, yang ini sudah benar, hitungannya yang ini benar, yang ini juga benar, berarti yang kurang sesuai adalah tabelnya yang ini ya. Nah, nanti dibenarkan sendiri ya, dicari sendiri. Nah, ini hasilnya adalah 326 orang. Oke, kalau yang ini adalah binomial. Nah, binomial ini nanti paling sedikit 70 orang dan paling banyak 80 orang. Nah, kalau binomial itu kan percobaan sukses dan gagal ya. Jadi kalau suksesnya di sini adalah ini 15% ini. Jadi kalau binomial nanti dicari ya distribusi binomial itu apa ya. Tugasnya nanti. Nah, itu P-nya adalah sukses. Nah, kalau kemudian Q-nya ini adalah gagal. Sukses, gagal. Nah, P-nya sendiri, Q-nya sendiri ini ya, Q-nya sendiri ini sama dengan 1 min P. Jadi kalau tidak diketahui Q-nya berarti 1 dikurangi yang peluang untuk sukses ya. Kemudian nah, karena distribusi binomial itu rata-ratanya itu ini ya, menggunakan sebenarnya harusnya P ya, tapi kita buat yang sama ya.
Rata-ratanya adalah, supaya nggak bingung, harusnya ini rata-rata untuk distribusi binomial di sini adalah peluang suksesnya adalah P ya. Nah ini 0,15 atau 15% dikalikan jumlah keseluruhannya adalah 90. Nah kalau yang distribusi ini ya, nanti kita lihat di sini, Anda harus cek lagi, dilihat lagi di bukunya. Z sama dengan X min NP dibagi dengan akar NP dikalikan Q ya, ini ya nanti ya, 1 min P ini kan Q. Berarti kita harus cari ini dulu ya, P nya dulu kan sudah ketemu ya 90. Kemudian simpangan bakunya. Nah, simpangan bakunya ini N nya. Nah, ini N nya. Kemudian ini P nya, peluang suksesnya. Nah, ini NP ya, mu nya ini adalah NP nya. Nah, ini N nya kan 600 ya, dikali peluang suksesnya adalah 15%, 0,15. Nah, ini 1 min P nya. Nah, 1 min P nya. Nah, ini dari rumus ini ya. Ini. Nah, sehingga kita bisa masukkan ke rumusnya. Diingat-ingat di sini tadi Z sama dengan X min NP per akar NP 1 min P ya. Nah, ini ya. Nanti yang nggak tahu kenapa ini dari mana ya, dari sini, dari rumus ini ya. Kok tiba-tiba kok nggak pakai X min X bar per S ya. Nah beda ya, ini kalau yang ini ditentukan dari distribusi binomial, jadi kesuksesan dan kegagalannya ya. Nah untuk cari mu nya sendiri ini adalah dari N kali P ya, ini N nya, ini P nya. Nah ini boleh dibalak-balik ya. Ini harusnya ini 600 kali 0,15, nanti dibalik sendiri ya supaya nggak bingung. Oke, berarti yang Z1 nya ini dari yang Z1 lebih, paling sedikit 70 dan paling banyak 80. Paling sedikit 70, paling banyak 80. Berarti kan yang paling sedikit ya, berarti ini batas bawahnya X, batas bawahnya berarti 70 dikurangi dengan 0,5 ya, 69,5. Nah kalau yang ini batas atasnya tadi kan lebih sedikit paling banyak 80. Nah berarti ini kan X batas atas berarti 80 ditambah 0,5 yaitu 80,5. Nah ini tadi yang NP nya ya, ini NP, ini yang akar tadi ya, akar NP 1 min P ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan. Berarti yang dicari adalah luas min 2,34 sampai dengan min 1,09 ya. Kalau kita gambarkan, sebentar. Kalau kita gambarkan kan gini ya, nanti diluruskan sendiri ya, ini karena ini harusnya lurus ya, bagus ya, jadi nanti digambar sendiri yang bagus. Nah ini misalkan ini min 2,34, nah di sini ini kan 0 ya, sampai 1, min 1,09, berarti kan yang dihasil yang di sini. Karena kita punya informasi dari sini ke sini 0, yang positif ya, sama aja ya nanti menghitungnya ya, 0 sampai 2,34. Nah berarti yang dicari adalah luas yang ini dulu dikurangi dengan luas ini, Z antara ini ya. Nah ini kalau yang dalam bentuk negatifnya, ini kalau kurva positifnya seperti ini. Nah nanti dikurangkan, kita cek yang dibuka apakah benar angkanya ya.
2,34 berarti 2,3 ini 0 1 2 3 4 berarti 4 di sini. Oke, 0,4904 benar. Kemudian 1,09 berarti kan ini 1,0. Nah 9-nya di sini berarti 0,321. Oke, berarti sudah benar ya. Hasilnya adalah 0,1283. Karena yang dicari adalah nilai kemungkinan terdapat paling sedikit 70 dan paling banyak 80 orang adalah 0,1283 atau 12,83%. Oke. Oke, yang di sini yang ini ya. Ini yang A. Kemudian kita cari yang B. Lebih besar atau sama dengan 100. Nah, lebih besar atau sama dengan 100 berarti cari yang batas bawahnya ya. Yang 100-nya tadi. Berarti 99,5. Nah, nanti dicoba sendiri. Ingat kita punya informasi 0,5 ribu sama informasi dari tabelnya adalah 0 sampai 1,09. Berarti luas tengah kurvanya adalah kita punya 0,5 ribu harus dikurangkan dengan Z antara 0 sampai 1,09. Hasilnya adalah 0,1379 atau 13,79%. Oke, sekian dari saya. Tadi kita sudah belajar tentang cara membaca tabel normal baku Z, tabel Z. Nah, dan juga bagaimana aplikasinya pada analisis sehari-hari ya, pada penggunaannya kasus sehari-hari. Oke, semoga bisa dipahami. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.